Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua di channel Bang Okta. Dan kesempatan kali ini saya akan sharing bersama orang yang sudah luar biasa sekali. Nah, di sini sudah ada. Saya namanya panggil siapa ya? Mbak apa? Mbak Ibu, aja deh. ya? Oke, Mbak Sandra ya. Kelihatan muda. Oke, masih muda kok ini ya. Oke, jadi di sebelah saya di sini sudah ada Mbak Sandra. Mbak Sandra ini adalah seorang pengusaha di bidang percetakan. Iya, percetakan, ada konveksi. Oke, gitu. nah jadi kita akan sharing terkait dengan banyak hal, terutama di bidang yang sudah dijalani saat sejauh ini. Termasuk saya pun akan belajar banyak ini ya, karena tadi kita juga udah ngobrol panjang lebar perihal percetakan dan kita coba sharing ke teman-teman semua. Oke, Mbak Sandra, ini boleh perkenalan dulu mungkin backgroundnya seperti apa? Ya, baik. Selamat siang teman-teman. Jadi ini saya orang desa ya, orang desa. Nama saya Sandra Kurniawati, kebetulan lahir tinggal di Kabupaten Boyolali. Soalnya sedikit ini Mas Okta yang tahu Boyolali. Oh iya. Iya. Saya aja tuh pernah waktu itu dari Jogja, kemudian lewat balik ke Semarang, lewat mampirnya ke Salatiga. Tapi nggak tahu tuh Boyolali yang mana. Nggak tahu kan, padahal dilewati. Padahal ada alun-alunnya itu yang ada sapi deh masalahnya. Iya, ada sapi, ada kuda juga sekarang gitu. Ya memang makanya kadang-kadang saya kalau kenal itu suka aku mau bilang mana ya? Boyolali nih, kalau bilang Boyolali tuh banyak nggak kenal gitu. Iya. Namanya aja Boyo Lali kan ya. Benar ya. Oke, terus? Iya. Saya tinggal di Karanggede tepatnya, Kecamatan Karanggede, asli orang sini, gitu kan. Terus pekerjaan juga di sini, usaha di sini, punya anak, punya suami, karyawan, gitu. Itu sih, Mas. Oke, ya. Jadi itu sekilas terkait dengan Mbak Sandra sendiri. Dan kita akan ngobrol banyak nanti terkait dengan usahanya jenengan ini. Jadi kalau dari kebetulan ya saya berkenalan dengan beliau ini tahun 2021 ya, awal ya. Iya. Awal, kira-kira Februari kita ikut sebuah training yang sama. Iya. Kemudian ya udah biasa kan tukar kontak-kontak biar bisa silaturahim juga, dan banyak sekali ya. Memang waktu itu banyak juga yang pengusaha gitu ya. Nah, jadi ketika saya kenalan dan ternyata kita punya kesamaan kesamaan usaha passion ya, benar. Saya juga di bidang kepenulisan dan itu berkaitan dengan percetakan juga. Makanya datang ke sini jauh-jauh biar bisa belajar. Gitu. Terima kasih undangannya. Iya, jadi tolong nanti transfer ilmunya yang banyak ya. Oke, tadi udah bicara perkenalan, kemudian kalau boleh tahu Mbak Sandra, ini sejak kapan mulai usaha percetakannya ini? Iya. Jadi saya itu dari keluarga yang cukup ya Mas ya, nggak lebih ya. Dulu pendidikan saya dan adik-adik saya itu semuanya sampai SMA. Ya, jadi setelah SMA itu karena passion saya itu di desain kan. Waktu zaman dulu itu masih ada D1 Mas, D1 desain gitu. Nah, aku ambil kelas itu. Jadi setelah lulus SMA aku ambil itu 1 tahun. Setelah itu mendirikan ini. Jadi sudah sejak dulu 2011. 2011 ya. Berarti sekarang udah berapa tahun ya? 12 tahun. Iya, benar. Ini 2023, 2011. Masih kecil, Mas. Masih kecil ya. Gitu, iya. Oke. Berarti dari 2011 ya. Berawal dari dulu ceritanya gini, Mas. Aku tuh kan waktu kerja kan juga sambil kursus desain itu. Terus gaji yang aku punya itu waktu dulu aku belikan laptop. Jadi dibelikan ibuku waktu itu. Cuma aku nyicil nih. Iya, biasa ya orang tua. Bulan. Ya, ini tak beliin tapi nanti ganti gitu. Lah terus dari itu aku udah punya laptop dulu dong, tapi model laptop sama kamera waktu itu. Terus aku mau ngapain? Aku pulang kampung. Dulu aku di Semarang, Mas. Oh gitu. Di Semarang itu kerja di sana sambil belajar gitu kan. Terus pulang di sini yang peluangnya apa nih gitu kan. Passionnya di gambar, di desain, dan bisa desain, terus kayak percetakan nih gitu. Kebetulan ya kuasa Tuhan nih yang ngasih jalan gitu. Yang ngasih jalan, ditunjukkan di mana sih toko kertas, di mana sih toko ini gitu. Ya hingga akhirnya sampai sekarang seperti ini. Wah, luar biasa. Berarti emang
karena tadi itu lihat peluang, oh kayaknya sesuai dengan passion juga. Iya. Dulu modalnya cuma 2 juta, Mas. 2 juta itu apa itu? 2 juta. Kita cuma punya uang itu cuma 2 juta untuk mulai usaha ini. Oke. Mulai usaha ini. Ya apa ya? Itu 2 juta itu sisa uang kita pernikahan, Mas. Mulai usahanya kan sama suami. Bareng suami ya. Bareng suami. Udah habis pernikahan udah bayar ini bla bla bla, sisa 2 juta. Oke. Sisa 2 juta pertama itu kayaknya kita beli alat press mug sama press kaos waktu itu. Itu beli dari temen second dan ya. dicicil lagi ya. Dicicil lagi itu. Karena memang kita baru habis nikah bingung nih ya. Ngapain dicicil. Jadi memang bener dari nol. Kalau bilang orang usaha harus punya modal, enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Itu 2 juta dari dulu, sekarang bisa sampai seperti ini juga. Yang penting jangan menyerah. Satu hal mungkin ya, jangan menyerah kita itu modal utamanya ya. Oke, luar biasa. Nah, jadi emang prosesnya dari nol, kemudian apa namanya ya sisa uang sisa tadi itu bahkan sempat ngutang juga ya. Iya, Mas. Oke, terus apa yang menjadi tantangan selama ini? Berarti udah 13 tahun ya, 13 tahun yang jadi tantangan selama menjalani usaha percetakan itu apa, Mbak? Ya, yang pertama biasanya kalau kita usaha jalan itu kan maunya scale up, Mas. Memperbesar. Oke. Ketika memperbesar itu yang pertama pasti modalnya dulu. Karena untuk memperbesar itu perlu tambahan alat kan gitu biasanya. Tambahan alat, entah tambahan lokasi showroom dan segala macam gitu ya. Terus kemudian SDM ini ya cukup sangat menantang dan nggak ada habisnya, Mas. Iya nggak ada habisnya. SDM ini nggak ada habisnya. SDM berarti karyawan itu yang mengerjakan. Iya, karyawan yang mengerjakan gitu. Kalau kita sudah mentok nggak bisa mengerjakan sendiri, itu kan sudah tandanya kita harus menambah pasukan gitu kan, Mas. Menambah orang ya. Iya gitu. Berarti setiap ada karyawan baru terus dilatih dari nol lagi? Dilatih dari nol. Kita kalau sekarang ini menerapkan sistem ada trial, Mas. Trial 1 minggu gitu. Oh, trialnya 1 minggu aja? Trialnya 1 minggu. Masuk hitungan dibayar? Dibayar. Jadi trial 1 minggu itu kalau keduanya sama-sama mau melanjutkan baru masuk masa training. Masa training kita 2 bulan sekarang. Kalau setelah itu baru taken kontrak aja. Oke, berarti pertama 1 minggu dulu trial, setelah itu kalau Mas lanjut training 2 bulan ya. 2 bulan. Biasanya 3 bulan, ini 2 bulan 2 ya bulan, pangkas. Oke. Tapi itu udah gaji normal? Udah gaji. Cuman normal, ya? Beberapa belum masuk. Kalau di masa training itu belum masuk. Oke. Terus baru setelah itu tekan kontrak. Ya, kayak 6 bulan 1 tahun. Kayak tunjangan itu kan masuknya setelah dia tekan kontrak baru dapat tunjangan gitu. Oke. Nah, ini banyak nih bocoran-bocoran. Karena banyak juga yang mungkin UMKM kita juga bingung itu soal sistem dan sebagainya. Oke. Jadi tantangan yang paling berat adalah SDM. Karena SDM itu waktu kita mau merekrut karyawan, kitanya dulu harus tahu. Kitanya dulu harus pintar di bidang itu. Oh iya. Karena kita punya 2 opsi nih, Mas. Kalau mau merekrut SDM, mau yang istilahnya kita zero atau yang sudah berpengalaman. Betul. Kalau yang berpengalaman, resikonya kita harus gajinya besar. Ya kan? Tapi kalau yang zero, kita harus sabar ngajarin mereka dari nol kan gitu. Nah di situ resikonya ketika kita ketemu yang zero itu, apalagi di generasi sekarang, Mas. Generasi yang sekarang kita sebut strawberry kan. Kita dikit aja udah besok nggak berangkat ya. Itu kita rekrut lagi. Jadi itu maksudnya adalah ketika dipush ya karyawan itu memang belajar lagi apa gitu. Susah. Padahal bukan marah ya, tapi itu buat kepentingan bersama gitu ya, buat skillnya dia juga, sama biar kita juga bisa produktif gitu kan, dari sisi kualitas dan kuantitas kerjanya mereka gitu ya. Oke, berarti tantangannya adalah SDM. Ini sekarang udah punya SDM berapa? Sekarang baru 15 sih, Mas, yang kerja di sini ya. Alhamdulillah. Tapi sempat juga di awal kita kenalan kayaknya sempat buka beberapa cabang. Iya. Sekarang tadi infonya difokuskan ke 1. Iya. Jadi dulu ada beberapa cabang gitu, kecil-kecil tapi ada beberapa gitu kan. Terus manajemennya itu
susah gitu. Kita koordinasi susah karena beda-beda tempat. Terus dari dulu memang kita berharap kapan nih kita bisa satu atap gitu. Kapan bisa satu atap karena beda-beda cabang ini beda-beda produknya. Gitu. Terus sekarang kita jadi satu kantor, kolaborasinya kan makin cepet. Iya, koordinasinya jadi, ya lebih gampang ya. Kalau dulu antara penjualan sama produksi beda tempat, konsultasinya kan lama. Kita kan dulu ya. Sekarang kita jadi satu tempat kan cepat koordinasinya. Iya, langsung tinggal datang ini hari ini jadi ya. Ngomelnya lebih gampang ya. Aduh, bawaannya ngomel aja bos itu ya. Oke. Terus hal terberat apa sih yang pernah dialami gitu ya? Atau hal terburuk apa yang selama 12-13 tahun? Iya. Jadi terkadang kita namanya pengusaha ya, itu kan juga harus siap dengan resiko rugi. Saya tuh backgroundnya karyawan, kemudian jadi entrepreneur itu kok, waduh, turunannya tinggi sekali gitu ya. Ya berarti ya, kadang untung, kadang rugi, kadang kita hitung untung nih ketika jadi kok segini minus nih, gitu kan. Sering juga ya? Ada juga begitu, dan ada juga kita tender besar itu malah rugi, itu juga ada. Kesalahannya terkadang di SDM-nya lagi nih Mas. SDM-nya lagi kita kurang hati-hati dalam menghitung bahan. Misalnya kita kurang hati-hati dalam pemotongan bahan kain gitu misalnya ya, kita produksi kaos harusnya potongnya polanya begini. Sama tenaga kita motongnya beda jalur gitu. Banyak kain yang kebuang gitu kan. Akhirnya jadi kayak gitu sih. Itu pelajaran. Iya, benar banget itu. Salah dikit aja, karena ini kita produksi ya. Produksi. Jadi kalau di tempat saya itu biasanya bahkan satu huruf atau mungkin satu kalimat itu kemudian tadinya direvisi, kirim yang nggak revisi langsung. Nah itu juga gitu. Mas ya. Jadi hati-hatinya kita di bidang produksi desain itu harus memastikan customer kita udah deal dulu desainnya sebelum kita cetak. Benar banget itu. Saya juga belajar dulu. Makanya saya dulu kalau punya tim itu saya selalu bilang pokoknya sebelum ACC saya jangan cetak dulu gitu. Atau sebelum ACC-nya customer, pertama ke ACC saya, kedua itu ACC-nya customer. Terus nanti yang dikirim pastikan yang udah di ACC terakhir gitu ya. Gitu sih Mas. Benar-benar. Oke. Ya tantangan lah ya, tantangan memang itu kedisiplinan karyawan juga kan, karena menyangkut produksi dan otomatis nanti menyangkut biaya ya, kan nggak mungkin usaha kok rugi terus gitu. Jangan ya. Terus ini kalau saya lihat kan ya jenengan juga masih muda dan bahkan merintisnya ini pun mungkin habis nikah ya, itu umur berapa? Umur 21 dulu Mas. Umur 21 ya, udah berani ya. Umur 21. Masih belum berani itu. Terus apa nih pesan-pesan Mbak Sandra untuk anak-anak muda, terutama mungkin timnya yang masih muda atau ya anak-anak muda di luar sana juga? Kalau menurut saya pengalaman sekarang ini untuk yang baru mau mulai usaha gitu ya, yang penting niat dulu. Niat ya. Niat dulu. Nih, yang pertama niat. Ya. Modal uang itu belakangan ya. Jadi kita harus membuka pikiran nih bahwa usaha itu nggak selalu harus punya barangnya dulu, nggak harus selalu punya mesinnya dulu. Di sekeliling kita ini kan banyak ya Mas ya, banyak sekali yang mereka sudah punya produk, banyak sekali mereka yang bisa produksi gitu. Kita bisa rekanan sama mereka. Karena zaman sekarang ini bukan zamannya saingan Mas, sudah zamannya kolaborasi. Ya kan? Jadi kolaborasi. Sekarang itu zamannya kolaborasi. Saingan udah nggak berlaku sekarang. Bahkan saya pun dengan teman-teman sesama seperti ini juga kolaborasi Mas. Kolaborasi. Mana ketika teman saya butuh jasa saya dikerjakan dengan saya, kadang saya butuh dengan jasa dia, saya kerjakan dia gitu. Jadi istilahnya kita itu jangan sampai menolak customer gitu. Nggak pernah ditolak. Iya, jangan menolak. Kalau kita nggak bisa mengerjakan sendiri, teman kita ada yang bisa. Ya, itu pentingnya kita punya banyak teman. Dapat tipis-tipis nggak apa-apa lah gitu ya. Karena sekarang itu gini Mas, sekali kan konsumen kita itu ditolak, sana nggak bisa. Nanti mindsetnya semuanya nggak bisa gitu. Iya, hilang dia. Ketika kita nolak, sana nggak bisa, terus kebetulan dia ketemu orang nih dan dia cocok, lah kan rezekinya ke situ terus Mas. Jadi gitu. Sekarang kalau ada yang tanya bisa gitu. Nanti pulang mikir dulu, nanti baru dipikir gimana caranya. Luar biasa nih buat tipsnya. Apa lagi kira-kira pesannya? Jadi terus kalau untuk anak-anak nih yang baru mau kerja gitu ya,
karena anak sekarang itu kan mereka baru saja melewati pandemi yang enak ya di rumah enak di rumah terus ngobrol nongkrong sekralawe terus enak kan itu. Begitu mereka masuk ke dunia kerja ini kan berbeda sekali, kaget gitu ya. Makanya sekarang ini anak-anak yang baru lulusan ini susah kalau diajak kerja, agak susah Mas. Buat ngepresnya itu susah. Ya, buat diajak ayo grow up gitu itu susah gitu, grow up. Jadi teman-teman yang sekarang baru mau kerja itu pesan saya harus adaptasinya bagus. Harus adaptable lah ya, adaptable gitu, dan belajar terus. Belajar terus. Saya aja sampai sekarang masih belajar. Betul. Saya belajar nggak ada intinya sampai mati. Saya belajar dari Semarang ke Boyolali ya buat belajar ini. Dan insya Allah kita sharing juga ya buat teman-teman semua, dan ini ilmu yang luar biasa. Jadi tadi udah ada beberapa pesan yang buat anak muda, dan terakhir deh kira-kira quotes terakhir dong buat pemirsa ini. Ya, quotes terakhir. Jadi teman-teman yang sudah pengusaha gitu atau yang mau merintis usaha, dipunyakan mindset bahwa kita ini mencari nafkah tidak sekedar untuk kita, tapi alangkah baiknya kalau kita menjadi manusia yang berguna untuk orang lain. Karena saya pernah baca ini Mas, pernah dengar itu quote ya. Dari umat Islam, saya Islam gitu ya, bahwa orang-orang yang menjadi pengusaha itu levelnya setara dengan para syuhada gitu. Kenapa? Karena menjadi pengusaha itu kita membukakan lapangan pekerjaan buat orang lain gitu. Itu Mas. Jadi jangan diniatkan hanya untuk mencari uang gitu, beli mobil, gitu, beli rumah mewah gitu. Tapi juga ada niat di sisi lain itu untuk membantu umat gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Jadi orang sebagai manusia yang bermanfaat buat orang lain. Baik, terima kasih Mbak Sandra, luar biasa percakapan kita di kesempatan kali ini, dan tadi juga luar biasa 1 jam lebih ya waktunya tadi ngobrol di ruangan. Semoga usahanya tambah sukses, tambah besar ya, kemudian yang dilayani juga banyak gitu ya. Ini kalau misalnya mau pesan-pesan di sini, kira-kira apa saja produknya terakhir, sama ini alamatnya di mana, nama tokonya. Jadi ya teman-teman lupa tadi di awal ya. Iya, harusnya di awal itu tadi. Nanti dipindah gitu ya. Jadi usaha kami itu namanya Sinergi Production. Lokasi kami ada di Karanggede, ada di Boyolali sebelah utara. Bisa dibuka di map itu Sinergi Production Boyolali kayak gitu. Produk kita banyak sekali, ada di percetakan, ada di sablon, konveksi, ada juga kita melayani packaging gitu kan. Segala cetak ini kita melayani, baik dari kertas maupun digital printing kita ada. Apparel ini kita dari mulai bikin kemeja, bikin jaket, bikin seragam olahraga, terus bikin kaos gitu. Semuanya bisa berbau kain, bikin topi bisa ya. Bikin apron juga bisa. Sablon, bordir bisa. Sablon, bordir bisa. Terus packaging kita juga bikin cup kemasan itu, terus lunchbox untuk kafe-kafe, bisa kontak kita. Oke, mungkin bisa kalau misalnya pengen langsung ke toko, silakan mampir di Boyolali Utara ya, boleh Boyolali Utara di Karanggede ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Sandra, semoga sukses dan sampai bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Harapan saya nanti datang sini lagi itu suasananya udah beda nih gitu ya. Lebih sukses pastinya. Oke, thank you teman-teman semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.